Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Seperti janji saya tadi, Pak Suranipal, hari ini saya punya kesempatan ngobrol dengan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita ada di program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar, di mana ini merupakan edisi yang kedua untuk tahun 2022. Dan hari ini Pak Suranipal, saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Ibu Titin Wahyuningsih. Nah, beliau sudah hadir di studio, langsung kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Titin. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Yoga. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat Ibu. Oke, Ibu Titin, hari ini kita ngobrol bareng Pak Suranipal lainnya ya untuk 1 jam pertama ini. Dan Pak Suranipal juga boleh bergabung untuk di program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Untuk hari ini SMS maupun WhatsApp ya 0811 30 60 107 bisa Anda akses kalau mungkin Anda punya undang-undang atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian untuk program ini juga bisa Anda dengarkan di audio streaming kami radio.pasuruankap.go.id. Bahkan tidak hanya didengarkan, bisa ditonton juga ya untuk hari ini di live YouTube dari Radio Suara Pasuruan. Oke, Ibu Titin hari ini membawa satu tema ya, persiapan Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam masuki tahapan pemilu serentak 2024. Tapi sebelum kita masuk ke tahapannya, Ibu, mungkin Pak Suranipal juga wajib tahu nih, pemilu 2024 itu kapan sih pelaksanaannya? Pemilu serentak ya 2024 itu ada 2 kali penyelenggaraan. Yang pertama pemilu itu untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, sama presiden dan wakil presiden. Itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kemudian berikutnya pada tanggal 27 November 2024 akan diselenggarakan pemilihan, istilahnya pemilihan Mas. Kalau dulu terkenal pilkada ya. Oh, pilkada dulu ya. Sekarang istilahnya di undang-undang pemilihan. Jadi mungkin Pasuruan People juga harus tahu kalau kita ngomong pemilihan itu berarti pemilihan kepala daerah. Baik gubernur, wakil gubernur, ataupun bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota. Itu tanggal 27 November 2024. Harinya hari Rabu. Hari Rabu, semua ya? Semua. Karena memang KPU itu, karena tanggal penyelenggaraan pemilu itu kan yang menetapkan KPU. KPU itu sudah mencanangkan hari Rabu itu hari pemilu. Gitu. Oke, seperti itu Pak Suranipal. Jadi sudah tidak perlu bingung lagi untuk tanggalnya ya. Sudah pasti, sudah dipastikan. Nah, kemudian tahapannya juga harus tahu nih Pak Suranipal, tahapan yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan ya. Untuk pemilu serentak 2024 untuk tahapannya itu mulai kapan Ibu? Kalau tahapan itu menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwasanya tahapan penyelenggaraan pemilu itu adalah H-20 bulan. H-20 bulan. Artinya kalau penyelenggaraannya tanggal 14 Februari berarti bulan Juni itu sudah mulai memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. 20 bulan. 20 bulan. Itu tahapan untuk pemilunya. Kalau untuk pemilihan tahapannya itu adalah 9 bulan sebelum penyelenggaraan hari hanya. Jadi masih 2023 akhir baru masuk tahapan pemilihan. Jadi nanti karena pemilunya ini kan berbarengan di dalam 1 tahun, maka nanti ada tahapan-tahapan beririsan. Artinya pada saat penyelenggaraan pemilu ini berjalan, tahapan pemilihan atau pilkada itu juga berjalan, maka ini tahapannya bareng. Jadi selain pemilu juga ada pemilihan tahapannya bareng. Nah ini yang mungkin membedakan ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga penyelenggara pemilu secara otomatis memiliki beban ganda di sini. Tugas yang ganda yang secara otomatis, secara psikologis, secara mental, kemudian secara fisik dan lain sebagainya itu dibutuhkan tenaga atau dibutuhkan konsentrasi yang lebih. Gitu. Bisa dikatakan juga pengalaman pertama ini. Benar, ini pengalaman pertama. Biasanya Biasanya kalau pengalaman pertama itu kan menyenangkan, membuat tidak terlupakan. Kan tidak terlupakan itu yang paling penting.
Dan kenapa tidak terlupakan? Karena motivasinya pasti energi yang dimiliki untuk membangun motivasi lebih besar. Kayaknya begitu sih. Yang saya rasakan begitu. Saya sebagai penyelenggara itu kayaknya semangatnya ini, wah ini semangat harus didobel ini. Akhirnya motivasi kita semakin tinggi untuk menyongsong di pemilu 2024 itu. Oke. Pengalaman pertama yang pastinya persiapan juga harus matang Ibu. Nah, itu. Persiapan harus matang. Jauh-jauh hari harus dipersiapkan. Betul. Nah, persiapannya seperti apa untuk saat ini Bu dari kawan-kawan Bawaslu? Kalau kawan-kawan Bawaslu di sini saat ini, karena kita kalau menjelang tahapan di bulan Juni itu kan kita tinggal beberapa bulan lagi. Ini yang kita fokuskan adalah pembenahan internal. Jadi membangun budaya kerja, kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah internal. Contoh misalkan penataan pengarsipan dan sebagainya, ini sudah kita tata. Jadi setiap hari di kantor Bawaslu itu ya sudah mulai penataan arsip, kemudian PR-PR yang kemarin yang mungkin masih belum selesai itu kita selesaikan, kita fokus di situ. Selain itu kita juga ada peningkatan SDM dengan melakukan diskusi, kemudian evaluasi. Setiap hari Senin di Kabupaten Pasuruan ini Bawaslu-nya setelah apel kita langsung ada staff meeting. Jadi di situ kita manfaatkan waktu untuk pembinaan, berbagi informasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ini yang internal, banyak hal yang kita lakukan di situ. Kemudian terkait dengan eksternal, kita semakin meningkatkan hubungan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Contoh misalkan dengan pemerintah daerah, kita sudah mulai berkomunikasi dengan proses pengajuan anggaran untuk pemilihan, ya atau pilkada itu ya. Kemudian dengan pihak-pihak lembaga pendidikan mulai kampus, SMA, SMK, pondok pesantren, kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan dan juga kita melangkah sosialisasi. Kemudian MOU kita lakukan di situ. Ya alhamdulillahnya beberapa lembaga juga responsif ya. Besok saja kita juga kehadiran tamu dari teman-teman mahasiswa Yudarta yang akan melakukan diskusi tentang politik dan demokrasi. Kemudian beberapa hari yang lalu kita juga dengan SMA alias ini juga untuk melakukan diskusi-diskusi tersebut. Jadi langkah-langkah ini kita bangun, termasuk penguatan desa-desa pengawasan. Barusan kita juga menambah MOU tentang desa pengawasan dan anti politik uang dengan desa Penjapanan. Jadi itu kita lakukan banyak hal. Kegiatannya banyak Ibu. Kegiatannya banyak. Bagaimana sih respon masyarakat Ibu kalau diajak sosialisasi seperti itu? Alhamdulillah, masyarakat itu responnya sangat luar biasa. Mereka itu justru malah kalau yang saya rasakan ada sesuatu hal yang baru yang mungkin mereka terima ya. Jadi salah satunya mereka semakin satu kenal dengan Bawaslu, kemudian semakin kenal dengan apa sih pemilu yang bersih, apa sih pelanggaran pemilu. Jadi mungkin sebelumnya beberapa masyarakat yang sebelumnya belum pernah kita temui secara langsung itu menganggap contoh misalkan pemberian beras itu bukan money politik, menurut mereka begitu. Nah dengan kehadiran kita diskusi-diskusi mereka akhirnya paham, oh ternyata pemberian bentuk apapun selain bentuk-bentuk yang disahkan di dalam PKPU itu berarti money politik. Nah mereka paham, jadi seakan-akan mereka menemukan sesuatu pemahaman yang baru gitu. Sesuatu yang baru. Oke, seperti itu ya. Banyak sekali yang bisa dikatakan diprogramkan ya sama Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah kalau untuk persiapan memasuki tahapan ini Bu, program spesialnya atau program khususnya yang dilaksanakan untuk saat ini Bu, seperti apa? Untuk saat ini yang memasuki tahapan kita fokus di masalah penyiapan di penyusunan anggaran pemilihan. Jadi kita mulai fokus ya untuk berbicara di situ, yang artinya pada saat kita kemudian menyusun program dan menyusun anggaran secara otomatis kita kan juga merencanakan program. Kira-kira program apa nanti yang akan kita laksanakan pada saat penyelenggaraan pemilihan. Karena kalau pemilihan ini kan sumber dananya dari APBD, Mas. Dari APBD. Iya. Jadi untuk pemilihan bupati, wakil bupatinya ya dari APBD. Karena nanti penyelenggaraan pemilihan ini kan bareng, bupati-bupati, gubernur sama wakil gubernur, ini kan bareng. Maka nanti akan ada dana sharing antara APBD 1 dan APBD 2. Nah ini yang kita mulai ajukan, kita diskusikan di internal, kemudian kita ajukan. Nanti tahapan kedua nanti kita akan berkoordinasi secara intens untuk membahas
item per item terkait anggaran itu, sehingga nanti pada akhirnya akan mengerucut berapa nanti anggaran yang disetujui untuk penyelenggaraan pemilihan bupati untuk Bawaslu. Nah, kalau untuk yang pemilu sendiri bagaimana Bu untuk terkait anggaran? Kalau pemilu sumber anggarannya adalah APBN. Jadi kita top down, berapapun anggarannya, bentuknya apapun itu dari pusat. Jadi langsung anggaran dari pusat. Kemudian di situ pusat berbicara anggaran ini seperti apa, baru kita menerjemahkan anggaran ini menjadi programnya seperti apa. Memang kadang-kala kalau berbicara anggaran Mas ya, kalau berbicara KPU dan Bawaslu ini kan beda. Kalau KPU itu berbicara anggaran, produknya kan jelas, bentuknya surat suara, kotak suara, jadi bentuk barangnya itu jelas. Tapi kalau Bawaslu ini kan tidak ada yang berbentuk secara jelas itu, kecuali fasilitasi tentang media-media sosialisasi. Tapi bentuk lain adalah bentuk lain tentang bahasanya pengembangan pengawasan partisipatif atau pemahaman pada masyarakat bagaimana mengawasi. Nah, kadang-kala secara substansi karena sesuatu yang tidak begitu jelas ini kan hasilnya abstrak outputnya. Outputnya adalah sebuah pemahaman masyarakat, sebuah kesadaran masyarakat untuk turut serta mengawasi partisipatif itu ya. Nah, akhirnya karena sesuatu ini bentuknya abstrak, maka kita perlu sekali kemudian memahamkan kepada masyarakat bahwasanya sesuatu yang abstrak ini justru sangat dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pemilu. Bagaimana penyelenggaraan pemilu itu adil. Ada surat suaranya misalnya, ada alat coblosnya. Tapi kalau yang milih atau calonnya atau penyelenggaranya ini tidak jujur, maka kualitas pemilu akan dipertanyakan, kan itu. Nah, ini kadang-kala yang menjadikan yang menjadikan sesuatu yang perlu kita pahamkan kepada pihak terkait, kepada masyarakat. Jangan-jangan sampai masyarakat Bawaslu kerjanya gitu aja, betul uangnya banyak, kan gitu. Diremehkan ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, karena kita ingin memahamkan bahwasanya suatu kualitas pemilu itu juga didukung dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya outputnya ini abstrak. Kan begitu. Nah, kalau untuk pemilu sendiri, tahapan pemilu serentak 2024 Ibu, bulan Juni Bu ya? 2022 bulan Juni. Ya, tahun ini. Tahun ini, benar. Kira-kira tahapannya nanti apakah nunggu anggaran keluar dulu atau anggarannya berapa gitu? Apa gimana Ibu untuk pelaksanaannya? Enggak. Jadi kalau sudah tahapan keluar, dana siap atau enggak ya harus jalan. Gitu. Kalau berbicara pemilu karena APBN, kita setiap ini dalam penyelenggaraan Bawaslu, walaupun di luar tahapan pemilu kan kita juga disupport dengan dana dari APBN. Jadi ya dana yang disupportkan oleh APBN ini bagaimana bisa menopang kita dalam mendukung pelaksanaan tahapan. Gitu. Jadi bentuknya dananya seperti apa, yaitu kita laksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, tentunya karena pekerjaan-pekerjaan yang abstrak ini, salah satu terobosan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satunya seperti kita ini, Bawaslu on air. Bahasanya ini kan Bawaslu difasilitasi oleh pemerintahan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Kominfo, untuk melakukan siaran. Bayangkan kalau siaran ini harus bayar, dan sekali harus bayar berapa, kan begitu. Nah, inilah yang saya maksud, konsolidasi yang sangat harus dikuatkan, kemudian koordinasi yang harus selalu dibangun untuk membangun sinergitas sehingga sama-sama mendukung. Jadi pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemilu ini juga mensupport kita. Nah, ini kuncinya di situ, Mas. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri kalau nggak didukung pemerintah daerah. Makanya saya juga berterima kasih nih sama Kominfo, sama Mas Yoga yang setia menanti. Harapannya bisa saling bersinergi Bu, ya, saling mendukung, dan tujuan akhir kita pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan ini juga pengalaman pertama Ibu ya untuk pemilu serentak 2024. Nah, untuk Pak Suripto, boleh kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin unek-unek yang ingin disampaikan untuk hari ini, untuk Bawaslu on Air, Bawaslu mendengar, di 1 jam pertama ini, boleh Anda bergabung langsung di SMS maupun WA kami 0811 30 60 107. Dan program ini pun juga bisa Anda tonton langsung di channel YouTube dari Radio Suara Pasuruan ya. Nanti kita lanjut lagi untuk obrolan kita hari ini, untuk tema yang diusung, yang diobrolin untuk hari ini
persiapan Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam memasuki tahapan pemilu serentak 2024. Yaitu salah satunya adalah sosialisasi tentang pendaftaran partai politik peserta pemilu. Maka di situ saat itulah Bawaslu mengawasi pelaksanaan sosialisasi pendaftaran calon peserta partai politik, calon peserta pemilu. Nah, kemudian di bulan Agustus itu ada penyerahan, ini draftnya tahapannya KPU kan Agustus itu penyerahan syarat administrasi untuk peserta pemilu, calon peserta pemilu tahun 2024. Disitulah Bawaslu mengawasi proses penyerahan syarat-syarat administrasi. Kemudian nanti di bulan November ada verifikasi faktual. Jadi partai politik yang mendaftar itu nanti kan diverifikasi, Mas. Jadi mulai susunan kepengurusannya, apakah kemudian KSB-nya lengkap, di tingkatan kecamatan berapa kecamatan yang ada pengurusnya, kan begitu. Kalau kabupaten ada kan secara otomatis ada, nanti di tingkat kecamatan itu dari 24 kecamatan berapa pengurusnya. Karena syaratnya kan 50%. Kalau 24 kecamatan berarti 12 minimal, 12 kecamatan ada susunan pengurus KSB-nya. Itu administrasinya kita lihat, SK-nya seperti apa. Kemudian setelah administrasi dilihat, bulan November kita turun ke lapangan. Ini khususnya untuk partai-partai baru. Sampai saat ini yang harus diverifikasi faktor adalah partai baru. Nah, syarat verifikasi administrasi secara otomatis partai lama pun setor kan. Nanti yang faktual bulan November itu partai baru. Nah, di situ kita nanti mengawasi bagaimana kemudian KPU melakukan verifikasi. Kita awasi. Yang diverifikasi adalah salah satunya susunan pengurus. Ketuanya siapa, bendaranya siapa, sekretarisnya siapa, kantornya di mana, ada enggak kantornya? Itu KPU melakukan verifikasi itu, kita mengawasi. Benar enggak kemudian KPU itu dalam melakukan verifikasi ini betul-betul sudah memenuhi aturan. Nah, selain susunan-susunan itu juga tentang keanggotaan partai. Jadi kan ada syarat minimal keanggotaan partai. Minimal 1/1000 atau minimal 1000. Biasanya kalau kabupaten itu ngambilnya minimal 1000. Kalau kota biasanya 1/1000. Kalau 1/1000 kan lebih sedikit ya. Kota itu biasanya ada 100 anggota yang diverifikasi, tapi itu nanti disampling 10%-nya gitu ya. Nah, itu didatangi, Mas. Ini pengalaman saya di KPU dulu, Mas ya. Ini waktu saya di KPU. Kita datang ke rumah alamat yang namanya tertera sebagai anggota partai politik A gitu ya. Mau sampai naik gunung, waduh, kadang-kadang nyari alamatnya enggak ketemu. Ini rumahnya Mas Yoga di mana gitu misalnya. Nyari sampai ketemu. Mas Yoga yang ini, dicek KTP, bukan yang ini, yang lain gitu. Cari sampai ketemu. Nah, kemudian setelah ketemu, KPU itu melakukan menanyai, Mas Yoga bener enggak Saman itu ikut partai ini? Kalau kemudian Mas Yoga ikut, oh iya saya ikut, maka MS memenuhi syarat. Kalau Mas Yoga saya nggak pernah ikut, ya isi pernyataan tidak ikut. Mengisi tidak ikut, maka namanya TMS, tidak memenuhi syarat. Sehingga nanti hitungannya berarti keanggotaannya ini kurang kan begitu. Maka partai politik harus melakukan perbaikan. Nah, proses-proses ini diawasi oleh Bawaslu. Kita ngawasi. Ini KPU-nya benar enggak? Kemudian KPU ini enggak salah alamat enggak? Yoga yang didatangi benar enggak? Kan gitu. Memastikan itu. Itu diperkirakan sekitar bulan November. Ya? Kemudian nanti setelah penetapan partai politik itu kita juga melakukan itu. Nah, bedanya dengan KPU kalau kita kan mengawasi proses itu. Kalau Bawaslu pada posisi verifikasi partai politik ini punya pekerjaan nanti yang berpotensi cukup lumayan mengeluarkan energi karena menangani sengketa. Jadi dimungkinkan Mas Yoga ini mendukung partai ini atau pengurus partai ini dan juga pengurus partai ini. Kemudian setelah mengakui pengurus partai ini, yang pengurus partai ini menggugat, enggak itu pengurus saya. Artinya terjadilah di sini sengketa misalkan, sengketa antar partai politik misalkan. Nah, ini yang menangani nanti Bawaslu. Atau juga misalkan diputuskan partai A memenuhi syarat di tingkat Kabupaten Pasuruan, partai B tidak memenuhi syarat, partai B tidak terima. Saya tidak setuju dengan tidak terima dengan keputusannya KPU Kabupaten Pasuruan. Wong saya ini loh, dukungan saya ini penuh, kok dianggap masih kurang.
maka di situ melakukan sengketa. Nah, sengketanya mengajukan ke Bawaslu. Nah, potensi sengketa ini di tahun 2023. Ini tahapan draft tahapannya 2003 ini kita sudah mulai melakukan pengawasan dalam hal ini penanganan sengketa. Selain itu juga kita juga menangani pelanggaran. Mungkin jika di situ ditemukan adanya ASN, pegawai negeri ini kan harus netral. Ternyata pegawai negeri ini didatangi, misalkan diverifikasi dia pegawai negeri. Pada saat ditanya, dia mengakui iya saya ikut partai ini. Nah ini kan masalah netralitas ASN. Maka dari hasil pengawasan ini Bawaslu bisa menjadikan ini temuan bahwasannya si ASN ini tidak netral karena mengikuti partai. Maka kita proses di penanganan pelanggaran. Jadi ini bertumpuknya tugas Bawaslu itu di situ. Penanganan pelanggaran ASN yang tidak netral atau mungkin perangkat desa misalnya, guru-guru negeri atau itu kan ini ada potensi-potensi itu nanti yang kita awasi. Nah, di tahapan-tahapan itu mulai 2023 ini sengketa dan penanganan pelanggaran ini mulai memiliki tugas yang cukup perlu konsentrasi ya. Nah, mereka menjalankan tugas ini nanti dari hasil pengawasan secara proses, ada temuan ini, maka kita serahkan ke teman-teman penanganan pelanggaran untuk menindaklanjuti. Jadi itu. Jadi intinya sebatas mengawasi Bu ya, untuk misalnya ada terjadi pelanggaran seperti itu. Oke. Kira-kira yang dibutuhkan untuk saat ini dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan agar tahapan-tahapan pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar, apa sih Bu yang dibutuhkan untuk kawan-kawan Bawaslu untuk saat ini? Kalau saat ini secara internal kita harus menguatkan kelembagaan kita. Bagaimana kemudian kita menguatkan pemahaman seluruh personil yang ada di Bawaslu tentang tugas-tugas pengawasan, tugas-tugas penanganan sengketa, dan tugas-tugas penanganan pelanggaran. Kalau kemudian seluruh personil ini sudah paham, kemudian pembagian tugasnya sudah pas, nanti pada saat tahapan itu tinggal gerak. Ada sengketa, ini yang nangani, ini sangat penting. Itu secara internal kita kuatkan di situ. Jadi kita kuatkan kapasitas dan kapabilitas personil yang ada di Bawaslu. Ya, termasuk di dalam hal ini yaitu yang kita maksud adalah seluruh staf, kan kita ada staf pengawasan, staf sengketa, staf penanganan pelanggaran. Itu nanti kita kuatkan di situ, lebih kita kuatkan lagi tentang bagaimana menjalankan tupoksinya. Itu yang secara internal. Kemudian yang secara eksternal kita melakukan membangun komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kemudian nanti pihak Polri ya, kepolisian ya, karena nanti pihak kepolisian ini adalah bagian dari kami. Di Bawaslu itu ada namanya Gakumdu, ya, sentra penegakan hukum terpadu. Jadi kalau ada penanganan pelanggaran itu kan ada 4 Mas ya, ada pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, kemudian pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Kalau yang ASN itu pelanggaran hukum lainnya, karena undang-undang yang dilanggar bukan undang-undang pemilu tapi undang-undang ASN. Kalau pelanggaran pidana yang dilanggar undang-undang pemilu. Kalau pelanggaran etik yang melanggar adalah kita ini penyelenggara. Kemudian yang pelanggaran administrasi melanggar prosedur, ya peraturan-peraturan, kemudian tahapan-tahapan itu. Nah, jika pelanggaran itu sifatnya pidana, setelah kemudian di kajian awal dilakukan oleh Bawaslu kemudian ditetapkan itu jenis pelanggaran pidana, yang menangani 3 pihak. Siapa saja itu? Kejaksaan, kepolisian, sama Bawaslu. Makanya ini namanya Gakumdu. Ya, penegakan hukum terpadu. Nah, kita mulai ini nanti kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi, apalagi Pasuruan ini kan untuk wilayah kepolisian ini kan ada dibagi 2 ya, ikut Polres dan ikut Polresta. Jadi itu yang kita bangun. Kemudian juga dengan pihak-pihak pemerintah daerah, Kesbang salah satunya. Kesbang ini kan juga mitra kerja kita. Ini yang berhubungan dengan tahapan. Ada juga pihak pemerintah daerah yang tidak secara langsung berhubungan dengan tahapan, contohnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah itu kita juga bekerja sama dengan mereka, kita bangun komunikasi yang baik dengan mereka
untuk merawat arsip-arsip kita. Kemudian nanti jika dimungkinkan kita akan inginnya nih juga kita akan ikut untuk memasang pojok pengawasan, artinya di situ buku-buku tentang kepemiluan dan kepengawasan yang ditaruh di perpustakaan supaya nanti bisa diakses oleh masyarakat untuk menambah pemahaman. Itu banyak sekali itu. Kemudian utamanya juga kita komunikasi dengan KPU. KPU ini kan kita sesama penyelenggara, maka kita harus satu pemahaman. Kalau guyonannya dulu itu seringkali KPU dan Bawaslu itu disebut seperti Tom and Jerry. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Jadi mereka itu bersahabat, ya. Tapi karena tugasnya ini masing-masing ini sendiri-sendiri, ibaratnya kayak kejar-kejaran, kan gitu. Itu seringnya begitu. Nah, kita pinginnya membangun konsolidasi dengan KPU ini sama-sama menjalankan tugas. Tapi kejar-kejarannya itu bukan kejar-kejaran saling mencari kesalahan, tapi bagaimana saling mensupport dalam menuju pemilu yang lebih berkeadilan dan pemilu yang berintegritas. Jadi itu. Oke, seperti itu ya Ibu. Oke, seperti itu Pak Suryanipalo. Nah, Ibu Titin yang sempat tadi dijelaskan kalau kedapatan pelanggaran ASN yang tidak netral. Nah, itu prosesnya seperti apa sih Ibu? Itu namanya pelanggaran hukum lainnya. Jadi undang-undang atau peraturan yang kita gunakan adalah peraturan ASN. Nah, nanti kalau ada ASN yang memang diindikasikan tidak netral, kita nanti kirim surat ke KASN, Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, nanti KASN yang ada di Jakarta itu yang nanti akan mengkaji dan memproses penanganannya. Nah, setelah mereka menentukan misalnya, oh ya, ASN yang ini dinyatakan tidak netral, melakukan pelanggaran berat misalnya, maka sanksinya misalnya diturunkan jabatannya atau tidak diberikan tunjangan selama berapa tahun, itu kan ada KASN itu sanksinya ada sanksi ringan, ada sanksi berat. Ada yang diturunkan jabatan, ada yang tidak dinaikkan jabatan selama berapa tahun. Nah, setelah mereka memutuskan begitu, maka mereka akan mengirimkan kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah menindaklanjuti sanksinya itu. Sanksinya apa? Oh, kalau sanksinya diturunkan jabatannya, berarti pemerintah daerah yang memproses itu. Bawaslu di mana? Apa diam tidak? Bawaslu setelah mengirim ke KASN, KASN memproses, Bawaslu mengawasi prosesnya. Untuk memastikan bahwasanya proses ini betul-betul dilakukan sesuai peraturan pelanggaran, peraturan perundangan, sampai dengan diputuskan. Sampai dengan misalkan pemerintah daerah betul-betul melaksanakan sanksi yang diputuskan ASN tadi, KASN tadi. Oh ya benar, pemerintah daerah sudah menjalankannya, sudah. Itu jadi Bawaslu setelah ngirim tidak diam, dikawal. Oke, seperti itu ya Ibu. Oke, nah kalau sama masyarakat ini apa Bu yang harapannya yang dibutuhkan oleh kawan-kawan Bawaslu? Kalau Bawaslu ini satu hal yang paling kita inginkan pada masyarakat adalah partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi seluruh proses atau seluruh tahapan pemilu. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, kita ini dalam pengawasan tidak akan bisa berjalan maksimal. Betapa banyaknya pihak-pihak yang harus kita awasi, mulai dari pihak partai politik, pihak penyelenggara, kemudian pihak ASN, kemudian pihak masyarakat, pihak pemilih semua yang jumlahnya sangat banyak. Kalau berbicara pemilu nanti calonnya juga sangat banyak, tim kampanye banyak, maka dengan dukungan masyarakat yang ikut mengawasi, bukan hanya mengawasi, tapi kemudian masyarakat setelah tahu adanya pelanggaran itu disampaikan kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu bisa menindaklanjuti indikasi pelanggaran tersebut. Betapa indahnya pemilu ini jika pemilu tanpa adanya pelanggaran, jika pemilu dilaksanakan dengan berkeadilan, itu yang paling penting. Jadi kami sangat berharap partisipasi masyarakat. Oke, baik. Untuk mengawasi. Ibu Titin, kita dibatasi waktu dan sebelum berpisah, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Pak Suryanipalo Ibu Titin? Monggo. Terima kasih untuk Pak Suryanipalo, pendengar setia Suara Pasuruan yang sangat luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwasanya pemilu sudah ada di depan mata. 2024 memang terkesan masih kurang 2 tahun, tapi itu sudah dekat dengan kita. Maka ayo kita dukung bersama-sama dengan turut serta nanti pada hari H, gunakan hak pilih dengan baik, dengan jujur, dengan mandiri, dengan bebas.
kemudian pada saat prosesnya yuk kita awasi bersama-sama. Jika ada pelanggaran jangan lupa, jangan segan-segan datang laporkan ke Bawaslu. Melaporkan ke Bawaslu tidak harus datang ke kantor, nanti kita akan sebarkan bagaimana cara melaporkan melalui media internet. Jadi cukup mudah, tinggal panjenengan melaporkan nanti supaya pemilu kita bisa jaga bersama-sama, karena pemilu itu milik kita, kesuksesan pemilu adalah sukses kita bersama. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin, terima kasih untuk hari ini, sukses ya untuk kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan Pak Suripal, ini merupakan edisi hari ini untuk program Bawaslu on Air, Bawaslu Mendengar, bersama Ibu Titin Wahyuningsi dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kobar semangat kami tak akan berhenti.